Pasuruan, sebuah kota yang mungkin tak sepopuler kota besar lainnya di Jawa Timur, namun menyimpan denyut kehidupan yang unik dan penuh makna. Dari alun-alun kotanya yang menjadi titik kumpul warga, tempat di mana aktivitas sosial, budaya, dan hiburan menyatu dalam harmoni. Di sisi lain, kota ini juga menyuguhkan ketenangan spiritual, terlihat dari banyaknya peziarah yang datang ke makam para wali, mencari berkah dan refleksi di tengah kehidupan modern. Hingga malam hari yang tetap hidup dengan gemerlap lampu, tawa anak-anak, pedagang kaki lima, dan lalu lalang masyarakat yang terus bergerak. Di balik hiruk-pikuk kota, terdapat satu sektor yang terus menunjukkan daya tahan dan inovasi, industri mebel. Dikenal dengan kualitas kayu dan desainnya, mebel buatan Pasuruan telah menembus pasar regional hingga nasional. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin lokal, tercipta produk-produk yang bukan hanya mengisi ruang, tetapi juga menghadirkan estetika dan fungsi. Dan di antara deretan toko mebel di kawasan ini, berdirilah satu nama yang telah bertahan lebih dari 1 dekade, Toko Mebel Sumber Makmur. Di sini, berbagai jenis perabotan rumah dijual, mulai dari lemari, meja, kursi, sampai ranjang. Semua dibuat dari bahan-bahan yang gak asal-asalan. Kualitas jadi perhatian utama, karena mereka tahu, mebel bukan cuma soal tampilan, tapi juga soal ketahanan. Mari kita melangkah lebih dalam, menelusuri strategi manajemen di balik keberlangsungan usaha ini. Apa rahasia mereka dalam menjaga kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan di tengah persaingan pasar yang ketat? Ini saya ingin mewawancarai dari pemilik toko tentang strategi toko Sumber Makmur. Bisa tolong perkenalan terlebih dahulu? Saya sebagai anak pemilik mebel Sumber Makmur, nama saya Muhammad Yahya Nurdianta, umur 25 tahun. Baik, untuk pertanyaan pertama tentang strategi manajemen toko Sumber Makmur, saya ceritakan bagaimana awal mula berdirinya toko mebel Sumber Makmur. Dulu awal mula berdirinya mebel itu tahun sekitar 90-an. Pertama itu sebelum jadi mebel itu pertama ya merintis dulu dari jadi tukang kayu berkembang sama dipelajari cara membuat mebel. Antara tahun 2000 itu berdirilah mebel Sumber Makmur, cuma ya masih tahap-tahap awal sampai sekarang berkembang, alhamdulillah menjadi lumayan besar. Untuk pertanyaan kedua, strategi apa yang paling penting menurut Mas dalam menjaga keberlangsungan usaha? Kalau strategi itu mungkin kualitas ya. Kalau kualitas itu kayak kalau di sini kan mentahan itu dibedakan, ada yang murah, ada yang mahal. Cuma yang di sini yang diambil itu kualitas yang lumayan bagus, yang mahal, terus harga itu biar bersaing sama yang lain gitu, mebel-mebel yang lain. Sama kualitas itu yang bahan-bahan buat nyepet, bahan buat gosok itu dijaga sekalian biar tak kalah sama kalau pelayanan itu
pelayanan, orang datang ke toko mungkin disambut dengan baik dan diarahkan mau kemana, mau pilih apa, mau nyari kebutuhannya apa, nanti diarahkan. Mungkin kalau lokasi cukup strategis ya, soalnya berada di samping jalan raya, jalan utama, jadi orang itu banyak kalau lewat itu mungkin tertarik sama produk-produk kita ini, soalnya ya lumayan bagus dari sepetan, dari kualitas dari barangnya lumayan mahal gitu. Kemudian untuk ketiga, bagaimana toko Sumber Makmur dapat beradaptasi dengan persaingan pasar media yang lain? Persaingan sekarang itu memang ketat banget. Kalau strateginya mungkin dijaga ya, kualitasnya jangan sampai menurun, soalnya kan sekarang kan lagi banyakan mebel-mebel lain itu menurunkan harganya semua, soalnya semua itu barang-barang harga itu naik, kayak bahan sepet, terus bahan gosok itu naik semua. Jadi dari segi kualitas itu harus dijaga biar awet ke pelanggan, biar awet ke pembeli gitu. Terus sama apa ya, mungkin dari sosial media biar beradaptasi gitu ya. Untuk pertanyaan keempat, kalau boleh tahu strategi apa yang bisa diterapkan untuk menjaga agar toko tetap ramai dari pelanggan? Kalau strategi untuk menjaga agar toko tetap ramai itu ya mungkin pelayanan, terus kita main sosial media juga seperti IG, Facebook, biar orang-orang yang belum tahu itu tahu. Apalagi kan sekarang zamannya online, mungkin masih belum terlalu jalan online-nya, cuma orang itu udah lihat dari IG, dari produk-produk mebel Sumber Makmur itu, jadi tahu. Terus kalau datang ke sini itu enak gitu, nggak kayak fake gitu kalau dari lihat dari online gitu. Yang untuk pertanyaan kelima, bagaimana peran inovasi produk dalam strategi bisnis? Apakah sering melakukan pembaruan desain atau modelnya itu? Kalau pembaruan model atau strategi bisnis, pembaruan model. Kalau pembaruan model mungkin ada ya, soalnya seiring zaman sama anak muda itu sering model-model minimalis itu ya. Model-model minimalis. Jadi kalau mungkin ada yang request, ada yang mau buat minimalis kayak ada fotonya dari mana-mana gitu, mungkin bisa. Cuma kalau model itu ya disesuaikan, kalau permintaan pelanggan itu ya mungkin seperti itu aja kalau permintaan pelanggan. Cuma kalau mungkin orang baru, orang rumahan, orang datang itu mungkin bisa ada dikit, nggak banyak gitu model-model baru dari model-model lama. Cuma ya mungkin masih bisa request kalau permintaan dari customer seperti ada fotonya dari Google atau Pinterest. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan usaha ini dari strategi mengatasinya? Tantangan terbesar dari ini kayaknya orang mungkin sekarang agak banyak persaingan ya. Soalnya kayu jati ini sekarang kurang diminati sama anak-anak Gen Z. Orang-orang masih mencari harga yang relatif murah, terus kualitasnya, bentuknya itu bagus. Jadi
sekarang orang-orang nyari lemari jati, lemari anu itu yang jati-jati itu jarang. Kebanyakan nyari yang plastik gitu, nyari yang besi. Kalau cara mengatasinya ya kita tetap menjaga kualitas sih, cuma ya sama bersaing di sosial media gitu. Soalnya ya kita masih belum masuk ke dalam mebel yang besi, yang kualitas besi, kualitas pas triplek gitu. Cuma kita full jati gitu, cuma ya kualitasnya tetap dijaga biar orang-orang percaya. Soalnya kan kalau jati kan awet, kalau awet itu enak buat bertahun-tahun gitu. Kemudian apakah Toko Sumber Makmur pernah melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain seperti supplier atau lokal? Oh, kalau kerjasama dengan supplier lokal toko ini ya, soalnya kan kita mentahan tidak buat sendiri. Mentahan kayak barang jadi dari kayak lemari, kayak toilet, buffet itu kan dari supplier lokal semua. Banyak dari supplier lokal, terus dijual ke kita, disepet, digosok dari kita. Jadi kalau kerjasama iya banyak dari sini supplier lokal ngirim ke kita buat di finish lagi, jadi barang jadi seperti yang di toko ini, yang produk-produk kita ini. Kedepannya seperti apa rencana strategis dari Toko Sumber Makmur agar terus berkembang dan bertahan di pasar? Kalau strategis untuk terus berkembang itu ya apakah menyesuaikan dengan desain dengan perkembangan zaman saat ini atau gimana? Kalau iya sih, kalau menyesuaikan dengan model-model anak muda sekarang itu mungkin ya biar banyak diminati sama anak-anak muda itu, biar lebih tertarik sama kayu jati. Sama jangan lupa sekarang gencar-gencarnya sosial media, terus diikuti terus, aktif terus sosial medianya biar nggak kalah saing sama mebel-mebel lain ya, sama juga gitu saingannya. Cuma semua mebel paling saingannya cuma sama kualitasnya, harganya gitu. Ada kualitas ada harga. Kalau di sini kualitasnya ya lumayan menarik sih, lumayan dari menengah gitu, cuma harganya menengah, cuma kualitasnya bagus. Jadi ya tetap dijaga kualitas, sosial medianya, IG-nya, terus ya sekalian promosi-promosi gitu. Udah gitu. Baik, itu saja dari wawancara hari ini mengenai manajemen strategi dari Toko Sumber Makmur. Semoga kedepannya toko ini tetap semakin maju dan berkembang. Amin. Dengan manajemen strategi yang terencana, mulai dari pengendalian mutu, inovasi produk, hingga pelayanan pelanggan, Toko Mebel Sumber Makmur membuktikan bahwa UMKM bisa tetap tangguh, bahkan di tengah persaingan dan tantangan zaman.